Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Puji Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mendengarkan podcast Emana, kita berjumpa kembali di dalam persekutuan firman Tuhan. Dan sekaligus saya juga menyambut Saudara Puji. Selamat bergabung kembali, Saudara Puji. Amin. Senang bisa bersekutu kembali ya. Kita saling sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Amin. Semoga firman Tuhan terus-menerus mendapat tempat ya di dalam hati kita ya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik, Saudara Puji, terima kasih sudah bergabung. Nanti saya akan berikan waktu untuk bersekutu. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan judul atau topik persekutuan kita hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas satu bagian yang berjudul Kuda Putih. Ya, judul persekutuan kita adalah Kuda Putih, yang diambil dari porsi pembacaan di dalam Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 17. Ya, semoga saudara-saudari juga bisa meluangkan waktu membaca porsi ini sehingga bisa menerima gambaran yang lengkap mengenai apa yang kita persekutukan. Khusus untuk persekutuan hari ini, kita akan mengambil satu ayat di dalam Wahyu pasal 6 ayat 2. Ya, saya akan bacakan bagi kita, lalu waktu selebihnya saya akan serahkan kepada Saudara Puji untuk bersekutu mengenai topik ini. Wahyu pasal 6 ayat 2, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Puji Tuhan. Waktu saya persilahkan pada Saudara Puji untuk bisa memulai persekutuan hari ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudari, kita hari ini melihat ya di dalam kitab Wahyu ya. Tentu saja di dalam kitab Wahyu kita melihat adanya nubuat-nubuat yang berkaitan dengan akhir zaman ya. Dan Wahyu pasal 6 ini adalah mengenai 4 meterai yang pertama ya. Kita akan melihat ada 7 meterai ya, dengan 7 sangkakala, lalu dengan 7 cawan ya. Nah, ini adalah keempat meterai yang pertama. Keempat meterai yang pertama ini bukan berbicara mengenai sesuatu yang akan datang, tetapi adalah sesuatu yang saat ini sedang terjadi ya. Jadi ketika mulai dari kebangkitan kenaikan Kristus ya sampai kepada kesimpulan zaman kasih karunia ya, zaman gereja ini, keempat meterai ini akan terjadi ya, dan akan terus terjadi. Nah, lalu kemudian ada meterai kelima, meterai keenam, ada meterai ketujuh, ada 7 lagi sangkakala, ada 7 cawan. Nah, saudari, apa saja yang menjadi 4 meterai? Apa saja yang sedang terjadi ya pada zaman ini yang menyatakan bahwa kita memang benar-benar ada pada masa penutupan ya dari zaman kasih karunia, atau kita sebut juga zaman gereja. Yang pertama adalah tadi kita melihat di dalam ayat yang kita baca, yaitu di Wahyu pasal 6 ayat 2 ya. Di sana ada kuda putih. Sebenarnya kalau kita baca lebih lanjut, ada keempat kuda yang mewakili keempat meterai. Jadi meterai ini berdasarkan warna ya dari kudanya ya, dari keempat kuda ini ya. Yang pertama adalah kuda putih, yang kedua kuda merah, yang ketiga kuda hitam, yang keempat adalah kuda hijau kuning ya, atau
di dalam terjemahan lain itu adalah kuda abu-abu, ya. Bisa disebut juga adalah kuda abu-abu, karena bahasa Inggrisnya memang mengatakan ini adalah pale, ya. Pale itu artinya pucat, ya. Nah, pucat atau abu-abu, ya. Baik, saudara-saudari, mari kita dengan cepat saja melihat apa arti, ya, atau makna dari keempat kuda dan penunggangnya ini, ya. Baik, yang pertama adalah kuda putih. Nah, di kuda ini, ya, dikatakan di sana bahwa kuda putih ini orang yang menungganginya itu memegang sebuah panah, ya. Nah, panah di sini terjemahan lainnya juga adalah busur, ya, atau bahasa Inggrisnya itu adalah bow, ya, busur. Jadi bukan anak panahnya, tetapi busur panahnya. Nah, gimanakah anak panahnya, ya? Nah, kalau dia hanya memegang busur tanpa memegang anak panah, ini menunjukkan apa? Anak panahnya itu sudah dilepaskan. Haleluya. Apakah yang dilepaskan? Nah, mari kita baca terlebih dulu sampai akhir. Di sana juga dia dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan, ya. Nah, mahkota di sini menandakan dia itu menang, ya, dan mendapat upah, ya. Nah, sama juga ditegaskan lagi di akhir ayat ini, yaitu merebut kemenangan. Jadi seolah-olah begini, kuda putih ini sudah menang karena dia sudah mendapat mahkota. Tetapi dia juga merebut kemenangan. Artinya apa? Saat itu dia ada di dalam kemenangan dan dia akan tetap menang. Bahkan sampai akhir dia akan tetap menang. Amin. Di sini kita melihat bahwa kuda putih ini mengacu kepada Injil, ya. Mengacu kepada Injil yang dilambangkan oleh warna putih. Putih itu melambangkan bersih, murni, adil, dan diperkenan. Kita tahu bahwa di dalam kita memberitakan Injil, kita juga perlu memiliki karakteristik ini, ya. Injil kita perlu adalah Injil yang bersih, Injil yang murni, Injil yang adil, dan Injil yang berkenan di hadapan Allah maupun manusia. Lalu yang kedua adalah kuda merah, ya. Nah, di sini dengan jelas dikatakan kuda merah ini adalah dia mengambil damai sejahtera. Lalu di sini ada kata kunci lagi, saling membunuh, di ayat yang keempat. Ini mengacu kepada penumpahan darah yang kita mengertinya adalah dalam peperangan, ya. Ya, karena di sana tidak ada damai sejahtera, di sana ada pembunuhan. Ya. Lalu ada juga alat perang yang dilambangkan dengan pedang. Baik, yang selanjutnya adalah kuda hitam. Nah, kuda hitam di sini memegang sebuah timbangan, ya. Dan apa yang ditimbang itu adalah gandum dan jelai. Kita tahu bahwa gandum itu lebih mahal, ya, daripada jelai. Nah, jelai itu yang lebih murah. Nah, di sini dikatakan secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Nah, ini juga dikatakan, ini kita sudah tahu, ya, mana yang lebih mahal, mana yang lebih murah. Gandum lebih mahal, perbandingannya 1:3, ya. Artinya ini melambangkan apa? Kelangkaan bahan makanan saat itu. Sedinar itu bukan uang yang kecil, ya. Sedinar itu adalah upah dari upah dari seorang pekerja selama 1 hari. Menurut Matius pasal 20 ayat 2. 1 hari orang bekerja diupahi 1 dinar, ya. Nah, kalau dia 1 hari cuma mendapatkan secupak gandum, itu berarti apa? Berarti makanan saat itu sangat mahal dan sangat sulit didapat. Ini melambangkan kelaparan. Lalu yang terakhir adalah hijau kuning, di sana ada maut.
dan kerajaan maut mengikutinya. Lalu di sini ada kata kuncinya adalah sampar, ya. Ada sampar, ini adalah menyatakan bencana, ini juga menyatakan penyakit, ya. Nah, kita tahu bahwa kita saat ini juga mengalami pandemi. Artinya apa, saudara-saudari? Artinya semua ini sedang terjadi, ya. Injil, peperangan, kelaparan, dan bencana itu saat ini sedang terjadi. Nah, tetapi haleluya, amin, kita harus mengikuti yang mana ini, ya? Kita harus mengikuti pergerakan dari kuda yang mana, ya. Semoga hari ini kita terlibat di dalam pergerakan kuda putih, ya. Karena apa? Kuda putih dan penunggangnya ini sudah mendapatkan mahkota, artinya dia sudah menang. Lalu dia juga berjalan merebut kemenangan, artinya ke depan dia juga akan menang. Saudara-saudari, kalau kita ikut, ya, di dalam pekerjaan Injil, ya, maka saudara-saudari kita akan mendapatkan mahkota pada hari ini. Kemudian bahkan kelak pun kita akan menjadi orang-orang yang menang, ya. Amin. Nah, di dalam setiap kesempatan, entahkah itu ada peperangan, entahkah itu ada kelaparan, ya, entahkah itu ada sakit penyakit, saudara, dari Injil perlu diberitakan, ya. Karena ya memang orang-orang di dalam peperangan, kelaparan, sakit penyakit, bencana, mereka pasti memerlukan bantuan, ya. Tetapi saudara-saudari, sebenarnya, ya, bantuan terbaik, ya, yang juga kita bisa berikan kepada orang-orang ini adalah Injil, ya. Makanan, ya, perlu, itu menyelamatkan mereka pada hari itu, pada bulan itu. Tetapi kalau kita memberitakan Injil, haleluya, itu menyelamatkan mereka sampai kekal, ya. Oh, saudara-saudari, kita perlu siap, ya, memberitakan Injil di dalam suasana apapun, ya, di dalam keadaan apapun, saudara-saudari. Amin. Seperti yang dikatakan di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Sana dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan penganiayaan. Puji Tuhan, saudara-saudari, mari kita menjadi orang yang bersiap sedia, ya, memberitakan Injil, ya. Situasi apapun, memang kita perlu memberikan bantuan materi, sangat baik, ya. Tetapi, amin, kita juga perlu siap, ya, di dalam keadaan saat itu kita memberitakan Injil. Ayat ini juga berkorelasi dengan Matius pasal 24, ya, ayat yang ke-14. Di ayat-ayat sebelumnya dikatakan persis sekali keadaan yang terjadi di Wahyu pasal 6, yaitu akan ada deru perang, ya, bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, adanya gempa bumi, ya kan, kita akan diserahkan, ya, dan dibunuh dan dibenci. Tetapi apa, di ayat 24 diberikan suatu kesimpulan, yaitu apa? Dan Injil, di pasal 24 ayat 14 di sini dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Jadi sekalipun hal-hal itu terjadi, tetapi apa? Injil, ya, bisa diberitakan di seluruh dunia, ya. Karena itu kita perlu berjalan, ya, ikut di dalam, amin, barisan kuda putih, ya. Saya mungkin mengumpamakan demikian, ya. Karena kuda putih inilah yang saat itu menang, sudah mendapatkan mahkota, dan dia akan tetap berjalan maju merebut juga kemenangan. Asal kita bagi Injil, saudari, Injil pasti akan ada jalan untuk memenangkan orang. Injil juga ada jalan untuk membuat kita menang di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih untuk penjelasannya, Saudara Puji. Semoga apa yang disampaikan juga menginspirasi kita, ya, saudara-saudari, bahwa hari ini
Di tengah-tengah segala situasi yang terjadi, kita harus menjadi bagian dari pergerakan kuda putih, yaitu mengambil bagian di dalam pemberitaan Injil. Saudara-saudari, ya, walaupun kelaparan, perang, penyakit, dan segala macam itu ada, tapi kalau kita perhatikan semuanya itu sebenarnya menyediakan satu situasi yang baik ya bagi pemberitaan Injil, bagi kuda putih itu supaya terus berlari. Semoga hari ini ya tadi katakan Saudara Puji, kita perlu menjadi bagian dari pasukan kuda putih ya, atau kita boleh mengambil bagian di dalam pemberitaan Injil. Puji Tuhan. Amin. Untuk menutup persekutuan kita, saya minta sekali lagi dalam kasih Saudara Puji bisa menutup di dalam doa. Amin. Amin. Baik, saudara-saudari, mari kita sama-sama masuk ke dalam doa ya. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, zaman ini Tuhan akan segera berakhir. Amin. Tuhan, kami melihat tanda-tanda zaman. Kami nampak ya Tuhan, kami perlu Tuhan menentukan sikap kami ya Tuhan. Amin. Kami tidak boleh Tuhan hanyut oleh arus dunia saat ini. Tuhan, Tuhan Yesus, kami perlu Tuhan ikut di dalam pergerakan Injil Tuhan. Amin. Tuhan, situasi sekeliling kami mungkin sulit ya. Tuhan, tetapi itulah ya Tuhan yang Dikau aturkan agar Injil ini boleh diberitakan kepada segala bangsa ya. Kepada setiap orang yang kami temui. Karena itu Tuhan, baiklah kami mau berlatih Tuhan, bagaimana kami bisa Tuhan di dalam roh memberitakan Injil pada orang-orang ya Tuhan di sekitar kami. Amin. Apapun keadaan mereka, keperluan mereka yang paling utama adalah Kristus, adalah keselamatan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang mengalami kemenangan dari Injil. Bahkan kami bertekun dan akan mendapat kemenangan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik, terima kasih Saudara Puji atas persekutuannya. Semoga minggu depan bisa ada waktu untuk bersekutu kembali. Dan juga untuk saudara-saudari, Bapak Ibu para pendengar podcast Emana, semoga firman hari ini, persekutuan hari ini juga boleh menginspirasi, mendorong dan menguatkan kita semua. Puji Tuhan, mulia bagi Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Di dalam podcast berikutnya. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.